Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 7 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi pada program PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti Bapak Ibu. Nah, hal ini bukan bermaksud untuk membatasi Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti PPG dalam jabatan, namun lebih ke langkah preventif untuk menanggulangi 7 kendala ini yang bisa saja nanti mengakibatkan Bapak Ibu tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan atau untuk mengikuti pendidikan profesi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kami bahas tentang 7 kategori guru ini, kami persilahkan Bapak Ibu untuk saling berdiskusi di kolom komentar. Ini dalam rangka antisipasi ketika kami tidak bisa membalas diskusi ataupun pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar, kita bersama-sama bisa saling sharing, bisa saling diskusi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, langsung saja 7 kategori guru yang tidak bisa sertifikasi di tahun 2022 nanti. Yang pertama Bapak Ibu, tidak terdaftar di Dapodik. Ini adalah langkah yang paling pokok Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik. Silahkan Bapak Ibu jika belum terdaftar di Dapodik, Bapak Ibu bisa mohon bantuan kepada operator sekolah untuk segera didaftarkan gitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kategori yang kedua adalah belum mengaktifkan SIM PKB Bapak Ibu. Jadi SIM PKB ini adalah proses yang benar-benar awal untuk mengikuti rentetan PPG dalam jabatan. Jadi proses baik undangan, pemberitahuan, kemudian pemberkasan, hal apapun yang berkaitan dengan PPG dalam jabatan itu disampaikan melalui SIM PKB. Jadi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan SIM PKB-nya, silahkan diaktifkan. Setelah tadi Bapak Ibu terdaftar di Dapodik, kemudian Bapak Ibu akan mengaktifkan SIM PKB-nya. Jika kategori 1 dan kategori 2 yang tadi Bapak Ibu sudah memiliki, berarti Bapak Ibu guru sudah lolos dari 2 kategori ini. Sekarang kita lanjutkan kategori yang ketiga Bapak Ibu. Kategori yang ketiga adalah belum memiliki ijazah S1. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, di sana dikatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sihat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 itu diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020. Ini yang menjadi acuan, yaitu tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Ini menjadi acuan dalam saat ini ya, untuk menjadi acuan saat ini dalam mengikuti PPG program dalam jabatan, PPG dalam jabatan. Kategori yang ketiga adalah belum memiliki ijazah S1. Jika ketiga syarat ini Bapak Ibu sudah miliki, berarti Bapak Ibu sudah aman. Sekarang kita lanjutkan kategori yang keempat Bapak Ibu. Kategori yang keempat adalah menggunakan SK Kepala Sekolah. Hal ini sudah dijelaskan sangat jelas dalam Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik, dan dalam video sebelumnya sudah kami sampaikan tentang mekanisme atau cara mengikuti sertifikasi guru, sudah kami bahas lengkap di sana. Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Jadi memang SK yang digunakan untuk mengikuti program PPG dalam jabatan itu adalah SK daerah, begitu ya Bapak Ibu. SK daerah atau SK pusat atau SK Bupati atau SK Dinas Pendidikan seperti itu, atau SK Yayasan. Ini untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah swasta. Kemudian kategori yang kelima Bapak Ibu adalah SK Pengangkatan tahun 2015 ke bawah.
Jadi kita kembali ke rujukan Permendikbud nomor 38 2020 tadi, bahwa SK yang digunakan untuk mendaftar PPG dalam jabatan ini yang diakui saat ini acuannya masih Permendikbud nomor 38 2020 ini Bapak Ibu, yaitu SK pengangkatan dari Desember 2015 ke bawah. Jika Bapak Ibu 2016, 17, 18 berarti masih untuk PPG dalam jabatan dengan acuan ini belum masuk kategori mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, ini cepat atau lambat pastinya akan dilakukan revisi, karena memang kuota yang tersedia setiap tahun itu sangat terbatas Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu memang benar-benar antri, dan ini adalah langkah Kemendikbud dalam mengentaskan Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi, dimulai dari Bapak-Bapak Ibu guru yang masih senior, karena kita masih banyak melihat di lapangan Bapak Ibu yang sudah mengabdi puluhan tahun ya, bahkan sampai saat ini belum sertifikasi. Ini adalah kebijakan dari Kemdikbud untuk mengentaskan Bapak Ibu guru yang lebih lama mengajar dan belum bersertifikasi. Demikian Bapak Ibu. Kita lanjutkan, kategori yang keenam adalah SK 2015 tetapi yang diinput adalah 2016 ke atas Bapak Ibu. Nah, ini juga ada beberapa kendala yang dialami teman kami. Misalnya demikian kasusnya, jika Bapak Ibu CPNS tahun 2015, biasanya SK itu diterbitkan bulan Januari 2015 itu memperoleh SK CPNS, kemudian 1 tahun berikutnya 2016 mengikuti latsar atau prajabatan dan memperoleh SK PNS. Nah, di sini yang diinput adalah SK PNS-nya, sehingga sampai beberapa kali tahap pretest dan panggilan untuk mengikuti PPG ini tidak bisa lolos, karena yang diinput ya seharusnya yang SK CPNS tahun 2015, karena SK CPNS termasuk SK pengangkatan pertama Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kategori yang terakhir adalah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Nah, untuk memperoleh nomor NUPTK ini, sekali lagi Bapak Ibu bisa mengurusnya melalui operator sekolahnya masing-masing dengan memenuhi persyaratan yang nantinya disampaikan oleh atau yang diminta oleh operatornya masing-masing. Demikian Bapak Ibu 7 kategori yang tidak bisa mengikuti sertifikasi dalam program PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, seperti video sebelumnya yang sudah kami sampaikan, bahwa pretest untuk tahun 2022 itu sudah mulai disusun, terutama bagi rekan-rekan kami yang di bawah naungan Kemenak seperti itu ya. Sudah ada informasi resmi bahwa tahun 2022 itu sudah disiapkan untuk soalnya. Namun seperti yang kami sampaikan bahwa soal pretest di tahun 2022 nanti levelnya akan dinaikkan Bapak Ibu, akan dinaikkan sehingga kualitas yang akan digunakan untuk pretest itu mendekati dengan soal UP PPG atau uji pengetahuan PPG, sehingga harapannya Bapak Ibu dengan adanya info ini Bapak Ibu lebih siap sedari awal, baik untuk mempersiapkan pretest maupun melengkapi dokumen yang masuk kategori 7 kategori ini. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Sekali lagi silakan Bapak Ibu berdiskusi di kolom komentar, saling mengisi, saling menjawab. Apabila ada rekan-rekan kita yang membutuhkan jawaban dari pertanyaannya, kami doakan Bapak Ibu guru diberi kemudahan dalam hal apapun, apalagi untuk mengurus satu nasib untuk bisa sertifikasi tahun 2022 nanti. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.